Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 560 tiba di Kabupaten Bondowoso. Setelah bus melaju lagi, tidak ada hal yang tidak terduga lainnya terjadi selain perubahan tatapan penumpang yang memandang Morgan dan Alvano. Awalnya Marsha terlihat gugup. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah Morgan berinisiatif untuk berbicara dengan Marsha selama beberapa saat, Marsha akhirnya melepaskan kebenciannya terhadap Richard dan yang lainnya, lalu mengobrol dengan Morgan dengan gembira. Lebih dari pukul 1 siang, bus akhirnya tiba di Bondowoso. Setelah orang-orang turun dari bus, Marsha menatap Morgan dengan tatapan enggan sebelum mengajak Morgan melihat-lihat sekeliling Bondowoso, namun Morgan menolak, karena harus menghadiri pesta ulang tahun cucunya Mandala. Sementara itu, Chelsea memandang Morgan dari atas ke bawah, dan berkata lembut kepada Morgan sambil mengerutkan bibirnya, "Morgan, aku tahu keterampilan bertarung Alvano sangat bagus, tapi Bondowoso masih punya banyak orang yang kuat. Mereka bukan orang yang bisa kamu ajak main-main. Bahkan jika kamu mengenal Mandala, itu tidak akan membantumu, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Mengerti? Terima kasih sudah mengingatkanku." Morgan tahu bahwa Chelsea adalah gadis yang bermulut ajam seperti pisau. Namun dia memiliki hati yang sangat lembut, jadi Morgan tidak terlalu banyak berdebat dengan Chelsea. Lagi pula, mereka akan segera berpisah. Setelah melihat sikap Morgan sangat baik, Chelsea ragu-ragu dan berkata dengan lembut, "Jika kamu benar-benar mengalami masalah besar, jangan berkelahi dengan siapapun dan jangan bertindak sembrono. Kamu bisa menyebut namaku dan mengatakan kamu kenal keluarga Lewis, mereka pasti menghormatiku." Ketika Chelsea mengucapkan kalimat terakhir, dia jelas tidak memiliki kepercayaan di hatinya. Morgan awalnya berniat membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Chelsea, tetapi dia tidak menyangka Alvano, yang berdiri di sampingnya, akan menjawab dengan angkuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mampu diatasi oleh tuan muda Morgan. Morgan menoleh dan melirik Alvano tanpa daya. Kali ini, Morgan didampingi oleh Alvano, jadi Morgan mengetahui temperamen Alvano ternyata tidak terlalu lugas. Bahkan, kalaupun ada sedikit orang di Bondowoso yang bisa memprovokasi Morgan, tidak perlu mengatakannya secara langsung, kan? Bagaimana kamu bisa membual lebih angkuh dari Morgan? Chelsea memutar matanya tanpa daya ketika dia memperhatikan Alvano. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan bertukar nomor telepon dengan Morgan. Beberapa menit kemudian, Chelsea dan Marsha berpisah dari Morgan dan pergi dengan mobil. Alvano menoleh untuk melihat Morgan dan berkata dengan ringan, "Tuan muda Morgan, Chelsea ini sepertinya tertarik pada Anda. Bagaimana kamu tahu?" Morgan menatap Alvano tanpa daya. Dia tidak menyangka Alvano ternyata juga suka bergosip. "Intuisi saya yang mengatakannya." Alvano menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. "Minggir, intuisimu hanyalah omong kosong belaka." Morgan memaki dengan wajah datar, lalu mengulurkan tangan dan menghentikan taksi. Masih ada banyak waktu, jadi setelah Morgan dan Alvano menaiki taksi, mereka tidak terburu-buru menuju hotel yang disebutkan Mandala, melainkan keliling Bondowoso untuk jalan-jalan. Meskipun Morgan pernah mendengar tentang Bondowoso sebelumnya ketika dia berada di Surabaya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang dan bermain di sini. Kali ini Morgan bisa memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan sebentar. Bondowoso bersebelahan dengan Surabaya dan jarak kedua kota tersebut tidak jauh. Namun Bondowoso tidak sesejahtera Surabaya, apalagi kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan bahkan bisa dikatakan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sementara Bondowoso hanyalah kawasan sebuah kabupaten biasa. "Aku tidak tahu kenapa pesta ulang tahun cucunya Mandala diadakan di sini," Morgan hanya bisa bergumam karena rasa penasarannya. Mendengar itu, Alvano langsung melirik Morgan dan menjelaskan dengan lembut, "Kampung halaman Mandala ada di Bondowoso, jadi wajar saja dia mengadakan pesta ulang tahun cucunya di sini. Selain itu, banyak bisnis Mandala juga berada di Bondowoso, dan sebagian besar bisnis di kota Surabaya dimonopoli oleh perusahaan Anda, Tuan Muda Morgan, jadi Mandala tidak memiliki peluang sama sekali. Dia mengundang Anda kali ini hanya untuk melanjutkan hubungannya dengan Anda dan membuat orang-orang Bondowoso takut padanya." Ketika Morgan mendengar kata-kata Alvano, dia menunjukkan sedikit kebingungan di matanya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka kamu tahu banyak tentang keluarga Sandika di Bondowoso." Alvano menjawab Morgan dengan santai, "Pak Jansen memberitahu saya tentang hal-hal ini sebelum dia pergi." "Oh jadi begitu?" Morgan menatap Alvano dan mengangguk sambil berpikir, lalu tidak bertanya lagi. Sudah lewat jam 4 sore.
Setelah Morgan dan Alvano berjalan-jalan di Bondowoso, mereka naik taksi ke hotel tempat di mana Mandala mengadakan pesta ulang tahun cucunya, yaitu Golden Sand Hotel. Seperti halnya Golden Sand Casino, Golden Sand Hotel adalah hotel yang dimiliki oleh Mandala dan merupakan satu-satunya hotel berbintang 5 di Bondowoso. Setelah Morgan tiba ke gerbang Golden Sand Hotel, dia melihat ada beberapa mobil mewah sedang memasuki tempat parkir hotel. Salah satu mobil mewah ini bernilai lebih dari 1 miliar. Dari sini, Morgan bisa melihat bahwa popularitas Mandala masih sangat bagus. Ini hanya pesta ulang tahun cucunya, tetapi dia bisa mengundang begitu banyak bos besar untuk hadir. Dibandingkan dengan bos besar yang menghadiri pesta ini, Morgan jelas jauh lebih buruk. Apalagi kali ini dia berpenampilan sederhana. Morgan menoleh dan berkata lembut kepada Alvano, "Aku akan masuk sendiri. Kamu tidak perlu masuk." Golden Sand Hotel sendiri adalah wilayah pribadi Mandala, dan keamanan di dalamnya harus dilakukan dengan baik, jadi Morgan tidak khawatir seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk padanya di sini. Selain itu, Morgan berpikir jika dia membawa Alvano masuk, dia akan membuat Mandala dan yang lainnya merasa tidak nyaman karena dia membawa pengawalnya. Selain itu, Alvano selalu sangat dingin dalam melakukan sesuatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga akan menimbulkan masalah. Meski Morgan tidak takut mendapat masalah, dia tidak rela membuang waktu karena hal-hal kecil. Yang paling penting adalah bergegas kembali setelah menghadiri pesta. Alvano selalu menuruti kata-kata Morgan, jadi dia tidak menanyakan alasannya kepada Morgan melarangnya masuk. Dia menjawab, "Baik Tuan Muda Morgan. Saya akan menunggu kamu di luar hotel." Morgan berkata dengan lembut kepada Alvano, "Tidak, kamu bisa berjalan-jalan dan mencari restoran untuk makan. Kamu belum makan seharian." "Baik, Tuan Muda Morgan." Alvano mengangguk dan berbalik. Ketika Morgan melihat Alvano pergi, dia berjalan ke hotel. Namun tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di gerbang hotel dan seorang wanita cantik yang sangat seksi turun dari mobil itu di bawah pengawalan beberapa pengawal. Wanita itu sangat tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Morgan tidak bisa melihat wajah wanita cantik itu saat ini, tetapi dia bisa melihat punggungnya yang menarik. Dia langsung menghela napas sambil berusaha mengingat sesuatu.